Rekan belajar yang saya hormati dan saya banggakan, masih bersama kelas teori pembangunan ya. Kita membahas satu lagi tokoh pembangunan dengan perspektif teori sistem dunia. Nah, nama tokoh itu tidak lain adalah Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein adalah seorang sosiolog ya. Dia ini berasal dari Amerika Serikat yang terkenal dengan teori sistem dunia atau World System Theory. Nah, Immanuel Wallerstein ini memandang bahwa pembangunan itu tidak bisa dianalisis hanya di level nasional saja, melainkan dalam konteks sistem kapitalisme global. Atau dia pernah mensondengkan semacam jargon gitu ya. Pembangunan di satu bagian dunia bisa berarti kemunduran di bagian yang lain. Nah, itu. Jadi seperti hukum bejana berimbang itu. Jika ini naik, yang satunya pasti akan menyesuaikan. Nah, kunci dari teori sistem dunia ini adalah satu, adanya sistem dunia yang kapitalis, dua, adanya pembagian dunia atau polarisasi, tiga, adanya hubungan yang eksploitatif. Nah, itu adalah konsep-konsep kunci yang diberikan oleh Wallerstein kepada kita. Nah, eh, Immanuel Wallerstein ini di dalam konsep kuncinya, misalnya pada soal sistem dunia yang kapitalis. Wallerstein menyatakan bahwa dunia itu adalah satu sistem ekonomi global yang terintegrasi ya. Jadi tunggal ini. Satu sistem ekonomi global tunggal yang sifatnya terintegrasi. Tapi berstratifikasi. Jadi ada level-levelnya itu. Ada negara kelas satu, kelas 2, kelas 3 gitu kira-kira. Nah, itu adalah uh, hasil pemotretan Wallerstein terhadap sistem dunia yang kapitalis. Bahwa dunia itu adalah satu sistem ekonomi global yang terintegrasi tetapi terstratifikasi. Nah, lalu menurut Wallerstein bahwa ini terbentuk sejak abad ke-16. Ya kita tahu abad ke-16 itu kan abad lagi seru-serunya itu kolonialisme, imperialisme, penjajahan. Nah, setiap penjajah di Eropa itu mencoba mengintegrasikan perekonomian di kawasan negara-negara atau wilayah-wilayah jajahan itu untuk diintegrasikan dalam satu sistem ekonomi yang mendunia gitu, diintegrasikan ke pasar internasional. Nah, pada abad ke-16 itu menurut Wallerstein, pengintegrasian itu adalah melalui ekspansi kolonialisme dan kapitalisme Eropa. Karena Eropa lah yang sebenarnya yang menjadi eh, negara yang melakukan eh, eksploitasi atau penjajah. Nah, dalam soal pembagian dunia, polarisasinya, Wallerstein itu sepakat dengan apa yang pernah dikemukakan oleh para pendahulu, yakni pemikir-pemikir pembangunan yang beraliran dependensia. Tetapi bedanya, kalau Wallerstein ini merupakan kelanjutan, ya, kelanjutan dari dependensia. Jadi sehingga polarisasinya kalau dalam dependensia itu hanya negara pusat dan negara periperi. Ada core, ada periperi, ada pusat, ada pinggir, ada maju, ada terbelakang. Nah, ada utara, ada selatan, seperti itu ya. Nah, menurut Wallerstein, yang menjadi core atau inti atau pusat itu adalah
negara-negara industri maju. Nah, ini ditandai dengan mereka itu sudah punya teknologi yang tinggi, punya modal yang teramat besar, dan punya sistem birokrasi yang sudah mapan, sudah kuat gitu. Nah, itu eh, apa polar atau kutub yang core, yang inti atau negara yang pusat ini. Tapi polarisasinya itu bukan bipolar tapi tripolar ya. Kalau yang penganut pembangunan aliran dependensia itu kan hanya dua kutub nih, hanya bipolar, negara inti dan negara periphery. Tapi untuk Wallerstein ini dia membaginya menjadi tiga, ada core, ada semi peripheral dan ada yang benar-benar peripheral. Nah sekarang siapakah yang menjadi semi peripheral atau yang semi pinggiran adalah mereka negara-negara transisi yang punya beberapa karakteristik negara core, tapi juga punya karakteristik negara peripheral. Jadi negara ini semi periphery ini mereka punya karakter seperti negara maju. Tetapi juga mereka separuhnya punya karakteristik negara periferi atau negara pinggir. Nah, negara-negara semacam itulah yang oleh si Wallerstein ini diposisikan sebagai polar yang kedua, yakni polar semi periferi. Nah, sekarang polar yang ketiga atau kutub yang ketiga. Menurut Wallerstein, di kutub yang ketiga itu benar-benar negara yang periferi atau negara pinggiran. Negara miskin, negara yang masih terbelakang, biasanya di kawasan selatan ya, dan negara ini sering disebut juga dengan negara dunia ketiga ya. Nah, negara periferi ini adalah negara-negara yang memang masih mengandalkan ekspor bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Nah, itulah pembagian dunia menurut Wallerstein. Jadi tadi itu ada sistem dunia yang terlanjur kapitalis dimulai abad 16 karena adanya imperialisme kolonialisme oleh Eropa terhadap kawasan lain. Lalu yang kedua ada polarisasi atau pembagian tiga kutub, yakni negara core, negara inti atau pusat, negara semi periphery atau negara yang sifatnya transisi, punya karakter negara maju sekaligus negara periphery, dan polar yang ketiga atau kutub yang ketiga adalah negara periphery yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah dan ongkos tenaga kerja yang murah. Nah, bagaimana kemudian ini dalam hubungannya yang terjadi tiga kutub ini? Tiga kutub atau tiga polarisasi negara tadi itu hubungannya adalah hubungan yang eksploitatif. Nah, menurut Wallenstein, hubungan eksploitatif ini bisa kita lihat pada misalnya pada saat negara inti atau negara core, negara pusat itu mengeksploitasi negara periphery, tetapi melalui sistem perdagangan. Satu, melalui sistem perdagangan, melalui investasi, penanaman modal, dan juga melalui dominasi institusi internasional seperti IMF, World Bank, nah, lalu WTO dan seterusnya. Nah, hubungan eksploitatif tadi itu berlangsung melalui sistem yang kita sebut tadi itu. Menurut Wallerstein itu hubungan eksploitatif ini dilakukan melalui sistem perdagangan, melalui investasi dan melalui dominasi institusi internasional. Nah, periphery tidak bisa mengejar negara inti. Jadi negara miskin, negara terbelakang itu mustahil atau tidak mungkin untuk bisa mengejar ketertinggalannya sejajar dengan negara core atau negara pusat. Kenapa? Karena sistemnya memang sudah dirancang agar hubungan yang timpang ini dipertahankan. Nah, bagaimana
ini bisa berlangsung. Nah, karena ada eee kutub yang berikutnya tadi. Jadi kalau di dalam digambarkan dalam sebuah permodelan itu, negara pusat itu mengeksploitasi negara periperial, negara pinggir melalui perantara, yakni negara semi periperial. Nah, sehingga pandangan Wallerstein tentang pembangunan, menurut Wallerstein itu pembangunan itu bukanlah proses yang netral atau universal. Sama persis dengan pandangan-pandangan tokoh pembangunan dependensia. Nah, itu pandangan Wallerstein terhadap pembangunan. Pandangan Wallerstein yang lain adalah menganggap bahwa pembangunan negara-negara core, negara-negara inti, itu berasal dari eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja dari negara periferi atau negara pinggir. Nah, negara periferi akan tetap tergantung dan sulit maju selama sistem dunia kapitalis global tetap seperti sekarang ini. Nah, bagaimanakah mendeskripsikan penerapan teori Wallerstein ini tentang teori sistem dunia ini? Itu bisa kita lihat pada kasus misalnya seperti global supply chains ya. Jadi rantai pasok tingkat internasional itu kita bisa mengamati pada komoditi-komoditi atau produk misalnya ponsel. Sebut saja misalnya iPhone gitu ya. Bahwa ponsel itu untuk desainnya atau sebelum desain, riset ya. Untuk riset bagaimana hasil riset itu nanti akan digunakan sebagai blueprint untuk menjadikan komoditi ponsel itu. Risetnya, lalu kemudian setelah itu desainnya itu dilakukan di negara inti atau di negara core. Sebut saja misalnya itu adalah di negara Amerika Serikat. Tetapi produk komponennya tadi setelah riset, berikut hasilnya dan desainnya itu di negara core, sebut saja misalnya Amerika. Tetapi untuk memproduksi komponen-komponen atau elemen-elemen elektroniknya, apa sirkuitnya, chipnya, apanya itu diproduksi di negara semi periperi. Nah, negara semi periperi ini misalnya adalah Korea Selatan yang bisa memproduksi itu. Lalu Taiwan yang memproduksi semiconductor. Nah, tetapi pada saat eee, komponen sudah tersedia, maka merakitnya ini karena terkait dengan ongkos tenaga atau upah pekerja yang murah, merakit terakhirnya itu dilakukan di negara pinggir, negara periferi. Misalnya adalah di Vietnam, ya. Kenapa ya? Karena tadi itu alasannya, upahnya murah. Jadi untuk negara inti, negara core atau negara pusat, itu mereka tidak mau kotoran atau polusi. Mereka maunya hanya untuk riset produk dan desain produknya. Nah, untuk menciptakan komponen-komponen produknya itu, ah, di negara lain lagi, yakni negara yang semi periperial. Contohnya Korea Selatan, contohnya adalah Taiwan. Tapi pada saat merakit terakhir menjadi barang jadi di terakhir itu dicarilah negara-negara yang upah atau ongkos tenaga kerjanya murah dan negara itu mau dijadikan tempat untuk merakit itu semua. Contohnya Vietnam tadi, perakitan terakhirnya. Nah, lalu kemudian dengan model semacam ini, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah bahwa keuntungan besar, jadi profit benefitnya yang terbesar itu tetaplah dinikmati oleh negara pusat, negara core.
negara inti. Siapa ya negara-negara maju itu? Kalau dalam hal percontohan kasus tadi ya si Amerika Serikat itu yang sebagian besar menikmati keuntungannya. Nah, bagaimana dengan nasib negara periferi? Negara periferi hanya mendapat nilai tambah yang kecil, walaupun output, ya input yang dikeluarkan adalah dengan tenaga, eh, tetapi ongkosnya murah. Jadi negara periferi itu menyumbangkan tenaga dan produksi. Sehingga nilai tambahnya kecil karena sebagian besar profit benefitnya itu sudah dinikmati oleh negara-negara core. Nah, kasus di Afrika misalnya, bisa kita buat contoh lagi. Kasus di Afrika itu bisa kita ketahui bahwa banyak negara Afrika itu masih mengandalkan ekspor bahan mentah. Apakah itu emas, apakah itu minyak, apakah itu kobalt. Ekspor bahan mentah ini kemana lagi kalau tidak ke negara inti atau negara core. Nah, ketika harga komoditas turun, maka ekonomi mereka akan goyah. Ketergantungan inilah yang membuat pembangunan negara-negara periferi itu menjadi tidak stabil. Karena stabil tidaknya perekonomian negara periferi itu ternyata ditentukan oleh fluktuasi atau naik turunnya komoditas atau nilai ekonomi dari komoditas yang itu ditentukan oleh negara maju atau negara core. Nah, kalau kita bandingkan pemikiran dari Immanuel Wallerstein ini dengan tokoh-tokoh sistem dunia yang lain, itu kita melihat bahwa dalam soal fokus misalnya, Immanuel Wallerstein itu melihat fokus pembangunan itu pada sistem dunia yang kapitalis global ini. Jadi ada core, ada peripheral melalui semi periphery. Tetapi kalau Andre Gunther Frank, fokusnya adalah pada ketergantungan struktural. Sementara Samir Amin, fokusnya adalah pada kapitalisme dan imperialisme global. Beda lagi dengan Tetonio dos Santos, fokus dia pada ketergantungan dan dominasi teknologi. Nah, sekarang kesamaannya. Kesamaannya adalah Immanuel Wallerstein ini melihat struktur dunia yang eksploitatif kapitalisme global. Kalau Andre Gunther Frank, kita melihat persamaannya pada ketimpangan global. Ada gap, ada tidak adil itu secara global. Pinggiran tidak bisa berkembang dalam sistem dunia yang kapitalis. Sementara Samir Amin, kesamaannya adalah eksploitasi negara core terhadap negara periferi. Teotonio dos Santos juga melihat hal yang sama bahwa negara pinggiran menjadi tidak otonom. Nah, perbedaannya kalau Immanuel Wallerstein itu pada penekanan ya, penekanan pada dinamika jangka panjang, bukan hanya soal ekonomi. Itu Immanuel Wallerstein. Kalau Andre Gunther Frank itu pada keterbelakangan historis ya. Jadi keterbelakangan historis yang kalau bisa kita lihat pada contoh itu di Amerika Latin ya. Jadi Andre Gunther Frank itu perbedaannya lebih fokus pada negara-negara di Amerika Latin dan keterbelakangan historis. Kalau Samir Amin, perbedaannya adalah pada Samir Amin ini mengusulkan adanya ini pemotongan, pemutusan hubungan atau delinking ya, pemutusan hubungan dari negara pinggir terhadap negara core
pemutusan hubungan negara pinggir pada sistem kapitalis global. Lah, Teotonio dos Santos itu perbedaannya dia fokus pada ketimpangan teknologi dan proses industrialisasi yang timpang. Nah, relevansi dari pemikiran Immanuel Wallerstein ini, relevansi dalam teori pembangunan adalah bahwa teorinya Wallerstein ini mengajak kita untuk melihat pembangunan secara global, bukan sekedar parsial, level nasional saja tidak, tapi harus dilihat utuh secara global. Nah, ini menekankan bahwa ketimpangan bukan disebabkan oleh kemalasan atau kultur lokal, tetapi ketimpangan terjadi justru oleh struktur ekonomi global yang tidak adil. Nah, itulah pemikiran yang digagas oleh Immanuel Wallerstein. Tetapi sebagus apapun hasil pemikiran seseorang, tetaplah ada cacat, ada kelemahan. Dan itu tidak lepas dari pandangan para kritikus. Kritik terhadap Wallerstein. Menurut para kritikus, Wallerstein menyatakan bahwa si Immanuel Wallerstein itu kurang memberi solusi praktis. Jadi masih dataran eh, abstrak gitu. Jadi dianggap kurang memberikan solusi praktis supaya negara periferi itu bisa keluar dari sistem dunia kapitalis. Cara keluarnya bagaimana? Itu masih dirasa belum konkret, ya. Lalu kritik yang lain adalah bahwa Immanuel Wallerstein itu terlalu deterministik, ya. Seolah negara periferi itu tidak bisa berubah selamanya. Padahal sesuatu itu terus bergerak, terus berubah. Itulah hukum hukum alam itu. Sesuatu itu akan terus berubah, terus bergerak. Nah, sehingga tidak mungkin kondisi semacam ini akan apa deterministik terus, ya, bahwa negara periferi itu selamanya akan tergantung dieksploitir oleh negara maju atau negara core. Posisinya suatu saat mungkin saja bisa berubah, sebagaimana yang kita saksikan Cina pada hari ini. Dulunya Cina periferi, lalu bergerak menjadi negara semi periferi, dan hari ini Cina berhasil menembus menjadi negara core. Nah, itu kritik terhadap Immanuel Wallerstein. Nah, kritik yang lain yang diajukan kepada Immanuel Wallerstein adalah bahwa ia tidak membahas secara memadai tentang siapakah aktor lokal dan perubahan internal yang akan diminta untuk mengimplementasikan gagasan Immanuel Wallerstein itu. Tidak cukup dibahas di dalam pemikiran Immanuel Wallerstein tentang siapa aktor lokalnya, elit-elitnya itu, eh, yang akan apa bisa melakukan perubahan internal. Dan perubahan internalnya itu seperti apa? Itu eh, keterangan itu dirasa belum memadai menurut para kritikus dari Immanuel Wallerstein. Nah, apa yang bisa kita rangkum dari gagasan Immanuel Wallerstein? Eh, dari narasi tadi itu bisa kita simpulkan bahwa Immanuel Wallerstein memang memberikan kacamata perspektif struktural, ya. Jadi memberikan lensa struktural supaya kita bisa memahami mengapa pembangunan di dunia itu tidak merata. Nah, melalui teori sistem dunia, kita diharapkan oleh si Immanuel Wallerstein itu bisa melakukan pemotretan atau juga mempelajari, ya, bahwa pembangunan itu bukan sekedar urusan parsial nasional semata, tapi juga keseluruhan. Karena pembangunan nasional itu adalah bagian dari dinamika yang ada di tingkat global, yang sifatnya sangat kompleks dan penuh ketimpangan. Nah, itulah
yang bisa kita narasikan, nah, sedikit mengenai gagasan-gagasan dari tokoh yang namanya adalah Emanuel Wallerstein, di mana pemikiran Emanuel Wallerstein adalah kelanjutan dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembangunan yang beraliran dependensi atau ketergantungan. Lah, apa yang dipikirkan oleh Wallerstein tadi itu merupakan semacam kelanjutan dari dependensia. Jadi dari dependensia negara core dan negara periferial dilanjutkan ke negara core, negara semi periferi, dan negara periferi. Sehingga bukan hanya bipolar tetapi juga tripolar. Terima kasih, semoga ini menjadi tambahan horizon pengetahuan kita semua. Sampai jumpa.